Anggota DPRD Provinsi Lampung melaksanakan reses daerah pemilihan 4 di kabupaten yang berjuluk Bumi Begawi Jejama dengan rombongan yang terdiri dari 10 anggota DPRD. Sebagai koordinator tim dipimpin oleh Dr. Andes Haji Muklis Basri MSI dari fraksi Gerindra, Wakil Koordinator Haji Dadang Sumpena SOS MM dari fraksi PDIP, anggota Nuril Anwar SOS fraksi Nasdem, Yanuar Irawan SE fraksi PDIP, Mirzalie SSSH MKN dari fraksi Gerindra, Joko Santoso SP dari fraksi PAN, Azwansyah SAG HI fraksi PKB, Haji Supriyadi Hamzah SH fraksi Golkar, Amaluddin SH fraksi Demokrat, Haji Heni Susilo fraksi PKS, dan disambut langsung oleh Bupati Tanggamus Haji Dewi Handayani SEMM, Wakil Bupati Tanggamus Haji AM Syafi'i, Sekretaris Daerah Hamid Halubis, asisten, staf ahli, serta jajaran organisasi perangkat daerah di ruang rapat utama Bupati Tanggamus. Ketua Tim Koordinator Dr. Andes Haji Muklis Basri menyampaikan bahwa reses dilakukan untuk menyerap aspirasi masyarakat Tanggamus di daerah pemilihan 4, salah satunya Kabupaten Tanggamus. Terlebih dahulu mereka melakukan pertemuan dengan pemerintah daerah, dalam hal ini Bupati, Wakil Bupati beserta jajarannya, untuk mendapatkan informasi apa saja yang dapat diperjuangkan di Provinsi Lampung. Hasilnya diketahui bahwa bidang infrastruktur, pariwisata, perikanan dan kelautan, pendidikan, dan masih menjadi fokus utama. Selanjutnya, selain item yang disebutkan tadi, kawasan hutan juga menjadi perhatian serta kawasan industri maritim, walaupun sebenarnya itu adalah domain ranah dari pemerintah Tanggamus, namun DPRD Provinsi Lampung akan tetap memberikan dorongan apa yang menjadi kebutuhan dalam rangka mendorong percepatan kawasan industri maritim. Sejauh masuk dalam ranah provinsi, pihaknya akan berjuang bagi kepentingan masyarakat pada umumnya. Sementara itu, Bupati Tanggamus Haji Dewi Handayani pun mengatakan bahwa kita bicarakan karena kita memiliki tugas yang sama, tentunya untuk memajukan Kabupaten Tanggamus yang insya Allah tentunya secara kolaboratif nanti kemajuan Tanggamus juga merupakan bagian dari kemajuan Provinsi Lampung. Dan saya berharap mudah-mudahan dari kegiatan reses ini akan banyak program-program dari kami dari Kabupaten Tanggamus sendiri khususnya yang akan dapat diperjuangkan dan dapat kita akomodir nantinya. Kami tahu ini bukan satu proses yang mudah, mengingat juga banyak keterbatasan, termasuk juga saat ini kita tengah mengalami pandemi COVID-19 yang tentunya memberikan dampak yang sangat luas dari mulai pemerintah pusat sampai ke masyarakat atau yang terkecil yang ada di sekitar kita semuanya, yang tentunya butuh kekompakan, kemudian juga butuh hal-hal yang perlu kita prioritaskan sehingga pandemi ini insya Allah akan dapat kita hadapi dan tentunya kita dapat melakukan upaya-upaya pemulihan daripada segala dampak yang ditimbulkan dari pandemi ini secara bersama dapat dipenuhi. Karena kita ketahui Kabupaten Tanggamus ini masih banyak sekali hal-hal yang perlu kita benahi dan kita kejar ketertinggalannya dibandingkan dengan daerah-daerah lain. Kita sudah 23 tahun, tapi ya masih banyak kekurangan dan perlu pembenahan sana sini. Oleh karenanya, salah satu yang menjadi fokus kami juga, kami berharap untuk dapat disupport dan didukung oleh dan kawasan itu nantinya tentu kami harap untuk dapat diakomodir. Kami sampaikan di sini ada kurang lebih dari Kabupaten Tanggamus ini prioritaskan kira-kira begitu. Mudah-mudahan dapat diperjuangkan semaksimal mungkin dan kami mempercayakan dan juga menaruh harapan besar agar apa yang menjadi program-program kami ini akan dapat disupport, didukung, dan insya Allah pada saatnya nanti dapat terrealisasi. Dan saya berharap untuk kawasan industri Tanggamus ini juga mohon dukungannya karena tidak lepas juga dari peran serta daripada anggota DPRD provinsi. Banyak permasalahan yang saat ini memang masih kami hadapi, yaitu antara Pertamina dan ya mungkin pihak-pihak yang memang harus dicarikan titik temunya. Tapi kembali lagi kalau ini kita keroyok, kita kerja bareng-bareng, insya Allah semua permasalahan yang sulit sekalipun insya Allah akan menjadi mudah. Dan reses yang ketiga di tahun 2020 di mana kami mulai dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 8 September ini kesempatan kembali ke dapil masing-masing
menyerap aspirasi masyarakat dari masing-masing tabir. Kalau istilah Pak Mirzali, pertama meningkatkan anggaran, ke depan kedua mengalihkan status jalan dari jalan provinsi ke jalan nasional, menggunakan kewenangan jalan provinsi ke kabupaten. Nah, terkait dengan penyerahan alih status tadi, baru-baru ini ruas Teluk Betung Kiluan itu sudah masuk ke lalu saya ingin mengatakan bahwa lebih baik serahkan ke nasional, jalan nasional dari Bawang, kemudian Kiluan sampai Kupar, Patu, Kupar, sampai Suku Balak, Butido, dan sampai Kota Agung ini, sehingga tadi yang tadi melewati kawasan industri maritim tadi, kita perjuangkan untuk diserahkan ke nasional, ke APBN, sehingga nanti dananya akan lebih besar dan penanganannya akan lebih luas. Proyek misalnya mulai dari ruas arah Bengkulu tembus Sumatera Barat. Nanti tahun berikutnya dikeroyok yang jalur mulai Taman Makam Pahlawan terus sampai ke yang Taman Makam Pahlawan itu kalau misalnya nanti tembus sampai ke Lumbayang bisa bagus, saya kira itu jadi panturannya akan bagus. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Makannya dulu ya. Pokok bahasan kita ini yang paling menonjol adalah yang kita ini ke masalah kawasan industri maritim ya, kawasan industri Tanggamus ya. Di samping hal-hal lain yang kita bahas. Nah ini kan sudah berlarut-larut nih Do. Nah langkah selanjutnya yang Kim. Tadi kita udah dapat informasi dari Bupati bahwa persoalan ini kan hanya hal internal, ya internal antara Pertamina dengan pihak ketiga yang pengelola, yang calon pengelola. Nah saya pikir ini nanti kita akan coba untuk mendorong ini. Kalau masalah internal seperti kata Pak Mirzali itu teknis sekali ya. Jadi saya pikir sedikit lagi kalau udah seperti itu. Ya jadi masalah ini kan kalau ada hal-hal yang berkaitan dengan masyarakat itu yang biasanya dan perundang-undangan. Tapi kalau masalah teknis internal mereka, nah ini kita juga baru tahu ini tadi. Nah, saya pikir nanti Pak Mirzali yang menjelaskan masalah ini karena beliau yang menangani ini sedang menggarap perda tentang zonasi, termasuk itu nanti dalam pembahasan beliau. Makanya dan poinnya pertanyaan sudah kita tangkap, jadi bahwa tadi menjadi perhatian bersama dari Bupati dan teman-teman dari DPRD juga terkait dengan kawasan industri maritim. Perlu diketahui kawasan industri maritim yang berlokasi di Tanggamus itu sudah masuk dalam Perda 1 2018 di Provinsi Lampung. Nah setelah kita cari informasi ternyata tidak ada kendala dari segi aturan dan kemasyarakatan. Hanya ada kendala teknis di internal pihak-pihak kan. Nah yang akan melakukan kegiatan di sana dan perbedaan internal itu tidak boleh menghambat kepentingan yang lebih besar. Nah ini ada momentum, ada revisi terkait dengan perda zonasi itu. Kami sudah menjadwalkan untuk Pansus sudah menjadwalkan untuk pertemuan memanggil Bupati terkait dengan informasi ini. Kemudian kami sudah menjadwalkan untuk berkoordinasi dengan Pertamina pusat. Jadi mudah-mudahan dalam sebulan 2 bulan ke depan ini kita sudah mendapatkan informasi terkait progres kawasan industri maritim. Perhatian dari perda itu, nah kan ini kan terkait dengan kewenangan, kewenangan yang yang diindikasikan ada pelanggaran ini menjadi kewenangan DKP provinsi atau ini menjadi pelanggaran terhadap alur pelayaran dari Kementerian Perhubungan. Nah itu yang kita baru mendapatkan informasi dan di DPRD sendiri itu masih dalam tahap pembahasan. Nah nanti mungkin pulang dari sini sebagai bahan masukan
kelautan itu menjadi mitra kerja di Komisi 2, nanti akan Komisi 2 Pak Heni nanti yang akan memanggil DKP nanti untuk menindaklanjuti persoalan yang terkait dengan pukat ini. Dan dulu kita adakan hearing dulu dengan DKP gitu ya, provinsi. Karena di zaman menteri sebelumnya cantrang itu sama sekali dilarang. Nah, tapi ada kebijakan yang baru, cantrang boleh. Nah, sejauh mana yang boleh nih? Karena yang kita dengar informasinya itu ada ukuran-ukurannya juga yang boleh ini. Nggak boleh, nggak secara umum dia boleh gitu kan. Nah, itu pentingnya kita melakukan pendalaman dulu dengan OPD yang membidangi ini kan, DKP. Dari Tanggamus, Rodi Alan Anton melaporkan.